kita lagi menghimbau kalau masih ada korbannya, boleh hubungin kita. Aku akan ngedampingi dan lawyerku untuk barang-barang. Sobat Ambiar, hari gini harus pintar-pintar berinvestasi. Iya. Tahukah Anda investasi terbaik saat ini apa, yo? Ikuti cara Lita berinvestasi. Emas. Iya kan, Mas apa? Mas, transfer emas. Ya lebih baik seperti itu daripada nimbun emas. Sobat Ambiar, tapi macam-macam investasi harus dipilih dengan baik dan juga benar, termasuk juga resikonya. Nah, ngomongin soal resiko, bintang tamu kita yang satu ini juga kabarnya diduga menjadi korban investasi bodong. Apa yang terjadi? Kita hadirkan langsung di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia. Ridho Ilahi. Jadi korban investasi bodong kabarnya, dugaannya sih seperti itu ya. Di tengah sang istri sedang berbadan dua, konsentrasi juga terpecah. Kami turut prihatin. Nanti boleh ceritakan, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Seperti apa ceritanya Sobat Ambiar? Kita saksikan dulu yang satu ini. Oh Ilahi, boleh diceritakan investasinya tuh dalam bentuk apa sebenarnya? Jadi ini aku singkat cerita aja ya. Soalnya kalau detail tanggalnya lama banget. Jadi November itu aku kenal dia karena dia itu pacarnya dari teman aku yang trio itu loh, trio DJ artis semua, Andrew Agung. Dia mantan pacarnya Agung, sekarang udah mantan. Kenapa aku tertarik untuk invest? Karena aku lihat orangnya di awal mungkin ya ngomongnya baik, mau kerja, single mother, terus kenapa enggak aku coba ngasih modal. Karena aku memang memutar uang di beberapa titik kayak di PH juga. Akhirnya udah singkat cerita aku memberikan 50 juta untuk investasi kepiting dan ikan kerapu. Investasi kepiting dan ikan... Pembudidayaan kata dia. Pembudidayaan kepiting dan ikan kerapu. Yang sampai detik ini belum ada dari pihak dia memberikan legalitas itu. Yang aku tanya izin pembudidayaan itu belum ada. Tapi uang sudah ditransfer. Uang udah diterima. Tahan sebentar. Apa yang memang dia tawarkan? Imbal baliknya tuh seperti apa hasil investasinya perjanjiannya? Jujur sebenarnya nggak masuk akal ya dengan 20 dengan 25% profit per bulan modal dibalikin utuh. 25% dari modal per bulan? 20 sampai 25%. Itu besar sekali loh. Ya. Itu sangat besar. Yang sekali. lucunya di kontrak itu tertulis kalau sampai ada kerugian itu ditanggung oleh pihak kedua, di mana pihak kedua adalah dia. Kerugian dalam arti kata jika timbal balik atau hasil investasi Ya tiba-tiba, tidak mencapai 20%. Ya pokoknya modal aku harus kembali utuh. Oke, kemudian hasil investasi sudah bisa dinikmati, apakah pernah dinikmati? Jadi kita ini dua kan ya, satu kepiting, satu ikan kerapu. Beda. Yang ikan kerapu ada sampai 6 kali pembayaran. Walaupun banyak alasan lah, aku push terus nih, nggak masuk akal nih, mau aku viralin. Kalau yang kepiting 2 atau 3 aku lupa pastinya. Tapi di antara itu dia masih minta modal lagi untuk pemutaran uang di konter HP 150 Baik, juta. tahan sebentar. Ini kan ada dua bisnis ya, ikan kerapu dan kepiting. Ya, ikan kerapu berapa, kepiting berapa? Sama-sama 50 juta atau total 50 juta? Total 50 juta. Total 50 juta. Masih ingat keuntungan yang kamu peroleh dari bisnis tersebut, pernah dia transfer berapa? Pokoknya gini, yang pertama itu kan kepiting 20 juta, 20%. Yang kedua 30 juta, ikan kerapu 25%. Aku lupa pastinya. Pembayaran yang tadi seperti aku bilang, yang si kepiting itu sampai 5 atau 6 bulan, kalau kerapu 2 sampai 3 bulan lah. Aku lupa pastinya, tapi semua masih aku save untuk bukti. Masih ingat total keseluruhan keuntungan yang sudah kamu dapatkan berapa dari 50 juta itu? Ya 20-30 kurang lah. 30 juta, berarti masih ada, ya modalnya pun belum kembali, itu baru modalnya belum kembali. investasi. Tapi kan ini ngomongin soal bisnis, kalau seandainya dari awal kita tahu nggak muterin ya mending aku taruh di PH aku aja, nggak aku invest ke ya setiap judul gitu kan. Ya jangan bilang investasi, bilang aja minjem uang gitu ya. Iya. Kalau mau. Nah malah
ini kan modal bukan minjem uang, malah itu lebih berbahaya lagi untuk dianya. Tapi ada kontraknya itu. Ada, semua ada. Ya, karena masalahnya perjanjiannya ini investasi. Nah, Tapi kenapa Mas nggak ngecek terlebih dahulu legalitas dia punya? itu maaf Kak aku potong. Itu yang tadi aku bilang, dari awal itu dia nice banget sama istri aku, baik Kamu banget. modal percaya aja Dan awalnya. ditambah dia single mother 3 anak. Menjual kesedihan lah. Awal-awal aku nothing tulus lah. Oke. Kalau orang mau niat kerja kenapa enggak? Maksudnya ya menurut aku modalnya enggak terlalu inilah. Ya udah nggak apa-apa, yuk bareng-bareng kita nyari gitu. Itu tapi awal-awal lancar untuk memberikan hasil investasi ke Enggak, dari pertama enggak. Dari pertama enggak. Di perjanjian aja di kontrak itu tanggal 22. Aha. Pertama banget profit itu di tanggal 26. Udah selebihnya mundur akhirnya oh ini aneh nih kata istri aku. Ya udah tarik aja. Oke, kemudian tadi kamu juga sampaikan bahwa dia pun menawarkan bisnis yang lain, bisnis apa? Konter HP 150 juta. Konter handphone. Tadi udah mau aku transfer tapi Carol istri aku bilang enggak, saya nggak masuk akal. Kita kan udah bisa online, kenapa enggak? Oh gitu ya, ya udah gitu. Oke, itu dia menawarkan bisnis konter handphone itu apakah ketika hasil investasi dari ikan kerapu dan kepiting sudah mulai tersendat? Baru 2 bulan. Hmm. Jadi duluan si kepiting, kerapu ini kalau nggak salah Januari. Jadi di antara sebelum si kerapu masuk dia ngasih ini. Ketika hasil investasi dari yang kepiting dan kerapu tersendat, apa alasan dari terduga pelaku? Dia alasannya dia ngomong si pembudidaya ini dari Papua. Aku minta nomornya, aku minta rekeningnya, aku minta izin legalitasnya. Itu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah dapat. Rekening aku transfer modal itu ke rekening dia pribadi. Yang lucunya di sini kan dia ngomong ada orang ketiga yang membudidayakan ini. Mana? Oke, sudah mencoba komunikasi secara langsung? Aku udah baik-baik dari lembut sampai sorry to say aku di titik yang istri aku udah masuk rumah sakit 2 kali. Karena kan ya keuangan aku semua dipegang sama dia. Kalau aku bilang udah jangan dipikirin. Uang nggak kembali berarti bukan rezeki kita. Minimal ini orang harus masuk, harus dihukum. Kenapa? Ternyata pas kita up ke sosmed korbannya banyak. Dan salah satu rekan bisnis aku yang aku bikin PH tadi itu pacarnya 70 juta uangnya masih ada. Baik, kita akan lihat ketika di-up di media sosial mulai bermunculan. Ini mereka yang merasa menjadi korban. Ada teman saya ketipu investasi handphone sama orang tersebut hampir 11 juta belum balik udah 2 bulan lebih. Kalau boleh tahu kronologinya gimana? Aku sudah suruh temanku DM ke Instagram kakak kemarin tapi temanku belum kirim DM kakak kayaknya. Pelaku itu inisial panggilan N kan, wakak. Jadi CN ini tawarin bisnis HP ke temanku sekitar 2 bulan kemarin. Janji profitnya 1 juta dikembalikan besoknya, tapi sampai terhitung hari ini jangankan profit modal pun gak balik Kak. Aku punya bukti chat temanku si N dari mulai nawarin investasi HP sampai akhirnya si N gak balas WA temanku lagi. Ada di SS-in chat ke aku Kak. Aku juga korbannya. Hai Kak, aku mau kirim bukti temanku. Kasian. Si pelaku namanya inisial H. Oke, berarti mulai bermunculan mereka yang merasa menjadi korban. Ini perempuan itu ya? Iya. Terus apakah, ini kan baru di media sosial, apakah kamu dan juga mereka merasa menjadi korban dari terduga pelaku tersebut? Ada komunikasi misalnya bikin grup WhatsApp? Nah, kita lagi menghimbau kalau masih ada korbannya, boleh hubungin kita. Aku akan ngedampingin dan lawyerku untuk bareng-bareng biar kedepannya nggak ada korban lagi. Karena apa? Orang yang dia baru kenal di circle aku, teman-teman aku itu ditawarinnya dengan menjual nama aku. Ridho aja nggak investasi, itu bahayanya. Oh, dia menggunakan nama kamu? Iya. Oke. Dia menggunakan nama aku. Oke. Jadi kalau misalkan di total tuh berapa kira-kira kerugian uang yang sudah di... Sama korban. Aku nggak tahu, ini baru korban yang lapor ya, kita nggak tahu di luar Kalau sana. dari masnya sendiri? Soalnya ada lagi kita dapat kabar baru, teman-teman arisannya semua sama modusnya tuh kepiting, kerapu, HP. Oke. Ya, kira-kira totalnya? Kalau aku sendiri, Ya. kalau aku sendiri sih sebenarnya kerugian ya tinggal balik modal. Tinggal balik modal. Tinggal balik modal. 50 juta. Yang aku takutin dia kan selalu membawa-bawa nama aku, Ridho invest betul, karena teman aku beberapa ngomong, iya dia bawa-bawa nama lu kayak gitu. Oke. Ini juga ada sebuah artikel ada hubungannya juga dengan Andrew Andika. Oh iya. Ridho Ilahi buka-bukaan soal dugaan investasi bodong yang seret nama Andrew Andika. Apa hubungannya? Andrew dan istrinya menjadi korban juga.
Dengan modus Mereka yang siap sama. menjadi saksi. Modus yang sama kepiting dan kerapu. Oh ini handphone. Handphone. Total kerugian berapa total? Aku kurang tahu, tapi yang Andrew udah di-post akhirnya lunas, tinggal yang istrinya. Dan itu alasan sampai detik ini sama dengan semua korban. Iya bulan ini aku lunasin, iya aku cicil. Terduga pelaku berada di mana? Tahu lokasinya apa masih di Jakarta atau di mana? Nah ini yang aku bingung, dia ngomong kerja tapi kita cari informasi dia udah lama nggak kerja, dia ngomong di apartemen A, terus dia ngasih alamat di apartemen B, ya kita menyerahkan ke penyidik aja lah. Media sosial masih udah aktif? dilaporkan ini ke pihak yang berwajib ya? Udah. Nah, aku tuh ngelaporin dia tuh 18 Juli. Aku sengaja nggak up ke media karena aku pingin ya udahlah dia diproses secara hukum. Terus tiba-tiba udah berapa minggu dia up, dia naik. Merasa diintimidasi. Aku nggak tahu dia pansos atau apa. Maksud aku kalau emang mau proses ya kenapa harus ngundang Baik, media? tahan sebentar kita juga mau kasih lihat ini proses hukum yang sepertinya harus dilewati oleh Ridho Ilahi pun juga terduga pelaku. Itu terduga pelaku inisial H tadi itu ya? Dia Ya. melakukan press conference bersama dengan kuasa hukumnya. Ini karena apakah kamu memang sudah melaporkan ke pihak polisian? Aku duluan yang ngelapor. Oke. Tapi yang nge-up ke media dia duluan karena aku masih mikir keluarganya, anak-anaknya. Tapi ketika dia nge-up ke media, oh ya udah, ini aku buka semuanya. Tadi ada statement di mana ada semacam apa ya, doxing bisa dibilang ya, bahwa kamu juga entah Menyebarkan. kamu atau siapapun itu entah mencoba menyebarkan data pribadi, betul? Bener nggak? Gini ya, aku nggak tahu statement dari lawyernya atau dia, tapi maksud aku stupid banget. Karena gini, aku nge-story ke up itu biar nggak ada lagi korban. Apa yang kamu sorry? Aku ngobrol, tolong dong itikat baik. Dan dia yang ngomong masalah aku dapat kontak anaknya, Instagram anaknya, ngechat anaknya. Demi Allah aku nggak ada. Kalau seandainya itu ada dan kebukti aku siap menerima hukuman. Jadi nggak usah maling teriak maling, nggak usah muterin fakta. Dan bahkan nama asli KTP dia ketika dia diwawancara aja udah beda. Dari situ aja aku bingung nih nyari panggung atau apa. Jadi dia merasa bahwa keluarganya mendapatkan dugaan intimidasi. Iya. Tapi kalau ngomongin soal doxing, apakah betul kamu juga sempat memposting identitas dia? Kalau identitas dia mungkin cuma nama-nama panggilan aja ya. Karena biar orang tahu, orang sekitar aku, biar nggak naruh uang itu. Karena ada yang hampir mau ngasih. Ke dia gitu. KTP kamu posting KTP dia? Enggak. Tidak ada ya, berarti itu tidak benar sama Enggak, sekali, saya hanya bingung. nama panggilannya aja. Iya. Oh, oke baik. Selepas itu juga apakah ada komunikasi antara kuasa hukumnya dengan kuasa kamu? Kuasa hukum kamu? Kalau itu aku kurang tahu karena sekarang kita fokus untuk agar penyelidikan ini dipercepat karena udah banyak korban, bukti yang kuat. Dan dalam minggu ini mungkin kita akan melaporkan tindakan yang kedua yaitu pencemaran nama baik. Wow, oke. Jadi- Karena aku merasa difitnah, apa yang diomonginnya nggak benar. Kita akan Arti ada dua hal yang dua kamu laporan. laporkan. Yang pertama dugaan penipuan, yang kedua dugaan pencemaran nama baik. Iya. Untuk yang dugaan penipuan sendiri prosesnya sudah sampai mana? minggu ini kita mungkin insya Allah akan ketemu sama penyidik. Pasti pemanggilan saksi dulu. Aku nggak tahu stepnya. Semua aku serahkan ke lawyer aku, Mas Dedi. Aku ngikutin aja. Itu aja sih. Untuk yang pencemaran nama baik baru akan dilaporkan. Pencemaran nama baik baru Oke, akan. apa yang disampaikan untuk Mbak inisial H? N. N atau H sih? Nama aslinya H, Oke. panggilannya N. Oke, silahkan mau sampaikan apa? Gini ya Mbak ya, aku udah berusaha baik. Kita nggak usah muter-muter, kita ngomongin fakta, nggak usah menjual kesedihan. Uang saya sama kamu cukup balikin. Kita bisa ngomong baik-baik, kita bisa ngomong musyawarah dan berhenti. Sayang loh kamu ngasih anak kamu makan dengan uang haram. Terus dan Indonesia ini negara hukum. Sekuat-kuatnya kamu, sepintarnya kamu, hukum lebih pintar daripada kamu. Itu aja. Bukti udah kuat, korban udah ngadu, siap menjadi saksi. Yakin kamu nggak mau mengakui kesalahan kamu. Kita kembali saat lagi.